Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ini adalah pergerakan bumi untuk hari ini. Kodenya BUMI, Bumi Resource Tbk. Ini perusahaan milik keluarga Bakri. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa secara daily memang bumi ada satu potensi untuk kenaikan, ya. Jadi ada satu potensi untuk kenaikan di mana targetnya adalah kembali ke harga 500. Di sini. Nah, ini kembali ke harga 519 untuk potensi bumi kembali naik di harga ini, atau bahkan mungkin bisa lebih tinggi daripada 519, karena kalau melihat secara technically bahwa setelah adanya potensi penurunan, ya, setelah ada potensi penurunan, bumi harusnya berada dalam fase korektif saat ini. Kita katakan ini adalah fase penurunan, ya, jauh ke depan, jauh ke belakang. Kemudian ini adalah fase korektifnya, 1, 2, 3, and then 1, 2, 3, ya. Nah, di fase ini setelah ada penurunan kembali ke harga 50, harusnya saat ini fase yang akan diambil adalah fase impuls. Fase impuls di dalam rentang masih di dalam rentang korektif, ya. Jadi itu ini bisa 1, 2, 3, 4, kembali 5. Nah, tentunya kalau ini 5 menjadi 1, 5 impuls atau fase impuls di 5 swing, maka saya bisa bilang bahwa nantinya kalau ini menjadi satu fase impuls, maka kita akan menghitung areanya di area ini, ya, karena ini belum jadi, ya. Jadi di area ini nanti akan kita hitung tingginya seberapa. Apakah akan, kalau technically 335, ya, technically 335 seperti ini, teman-teman, maka dia minimum targetnya harus di 200. Boleh di harga ini, bahkan lebih tinggi bisa. Ini kalau fasenya 335. Berbeda kalau fasenya WXY. Fase WXY ini atau fase korektif yang WXY ini fase korektif yang flat, ya, ada flat, ada zigzag, kan. Nah, ini masuk dalam area flat 335. Ini saya ambil kesimpulan di sini fasenya adalah fase flat 335, maka dia bisa lebih daripada 161. Tetapi kalau ini ternyata adalah WXY, ya, WXY dari sini, karena WXY juga kita hitung di sini ternyata juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then 1, 2, 3 low. Nah, ini XY ini tidak boleh lebih daripada 808 atau 161 Fibo. Dia tidak boleh lebih daripada itu. Maka rentangnya yang relevan adalah di kisaran, rentang harga yang relevan adalah berada di kisaran 151 sampai area ini. Jadi ini mencakup seluruh area targeting yang akan dicapai oleh bumi dalam perjalanannya beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, juga beberapa tahun ke depan. Ini seperti itu. Bumi akan berada di rentang kisaran harga antara targetingnya adalah 519 atau 646 atau bahkan 808. Nanti akan kita lihat pertanyaan yang saya sampaikan tadi, ini tipenya apa. Yang jelas
technically ini adalah bertipe korektif. Nah, pertanyaannya korektifnya bertipe apa? Korektifnya bertipe WXY, zigzag atau flat. Jadi itu. Nah, karena ini terlalu pendek, ini belum bisa dikatakan tipe ini sudah katakanlah sudah bisa dibaca atau selesai. Ini belum bisa. Jadi memang membacanya itu kita harus membaca tipenya. Ini harus keseluruhan atau seluruh market yang terbentuk. Saya akan coba bongkar di tempatnya. Nah, teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number saya. Kisaran ini adalah WhatsApp number saya 0859100697. Untuk semua pertanyaan nanti akan kita balas satu persatu, atau bisa melalui komen di bawah ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang beberapa saham lain yang perlu dibahas, silakan menyampaikannya secara komen di bawah. Oke. Nah, technical yang terdekat, karena ini adalah H4-nya dia di bumi. Technical yang terdekat bahwa kalau ini bertipe E, B ya. And then C-nya ini yang paling pendek ya, ini fase pendeknya dia. C-nya ini ada dua macam. C-nya dia tidak bisa lebih daripada anggap aja 103. Sorry. Hapus ya. Ini 100 berapa? 102. C-nya dia tidak hilang. C-nya dia tidak boleh ada dua tipe ya. Kalau ini kita anggap sebagai ini adalah A, and then ini adalah B. Ada B. Oke. Nah, untuk C ini C ini punya dua tipe. C pertama dia bisa di bawah 102. Atau C yang kedua dia di atas 102. Dua-duanya sama tipenya C ya, dua-duanya adalah wave, sama-sama di wave C. Hanya bedanya ada dua tipe saja, irregular dan extended dan flat. Regular dan extended itu aja. Ya, perbedaannya di situ. Jadi ada kalau ini melihat tanpa melihat ke belakang ya, saya tidak melihat ke belakang di sini. Tanpa melihat ke belakang yang terjadi di belakang, saya hanya melihat tipenya yang ini aja, maka saya bisa simpulkan bahwa nextnya adalah antara 102 ini menjadi kunci. Kuncinya adalah apakah C-nya hanya sampai di bawah 102 atau bahkan dia extended di 102. Kalau dia extended di 02, maka ini akan jadi satu tipe impuls. Tipe impuls di extended di 102.
ya 335 kan, 335, maka ini menjadi 5 wing atau 55 swing ke atas yang bahkan technically dia bisa lebih daripada itu 103. Ya, sekarang kita coba hitung. Ini dia targetnya. Targetnya antara 102 sampai dengan C-nya nanti akan berada di 102 sampai dengan 111. Berarti C ini nanti akan berada di kisaran ini. Jadi itu adalah target yang kalau menurut saya satu target yang seperti itu. Nah, ini kita lihat targetnya di mana, C-nya ada di mana nanti ya. Oke, so saat ini harga potensi jual bumi cukup tinggi ya. Jadi di kisaran harga 56 sampai dengan 60 itu 2 juta lot. 2 juta sekitaran kisaran 2 jutaan, hanya 59 saja ya. Di harga 59 saja bumi saat ini harga 1,4 juta lot. Lainnya kisaran paling tinggi itu 2 juta, kisaran 2,4 juta lot lah. Di harga jualnya seperti itu. Nah, kalau melihat tipe seperti itu, saya malah berasumsi bahwa ya memang mungkin technically inilah saatnya bagi bumi untuk pointing up gitu. Ini saatnya. Yang paling mudah dilihat dari sisi bidnya dia ya. Yang paling mudah adalah melihat dari sisi bid. Kalau teman-teman melihat sisi bidnya bumi ya, order book, saya coba buka order book. Kalau saya coba ini nah, ini adalah order booknya dari bumi teman-teman ya, jadi perhatikan kalau secara jadi kalau menurut saya jangan terkecoh dengan antrian di sini yang cukup tebal ya, antrian buy yang cukup tebal ya di sini ya. Bisa jadi ini hanya sebagai satu pancingan saja untuk ya semacam menarik minat investor bisa untuk buy saham ini ke depan karena memang teknikalnya dia seperti itu. Tapi lebih daripada itu teman-teman, lebih daripada itu banyaknya antrian yang di harga 50 ini yang masih menjadi satu apa ya, sepertinya secara teknikal banyak yang menginginkan bahwa bumi ini kembali lagi ke harga 50 sehingga bisa, kalau istilah pedagang, kulak dengan harga murah, jual di harga tinggi. Katakan dia jual di harga 56 dia sudah dapat 10% kan gitu. Harga 56 dijual di harga 56 dia dapat 10% dari nilai kulaannya ya.
Kalau di harga 50 dijual di harga 56 ya sudah keuntungan sudah jelas apa 10%, apalagi tebal sekali untuk harga pembeliannya pun juga ini juga cukup tebal ya, ada 43 bandingannya separuh dari harga yang jual di harga 2. Jadi kalau bagi saya antara buy dan sell ini, kalau ini kan terlalu rapi, volumenya dia terlalu rapi. Kalau volume terlalu rapi seperti ini bagi saya masih kurang menarik untuk saat ini bisa melakukan opsi buy. Mungkin kisaran 52 atau 50 oke lah, 50 52 tidak ada masalah, nanti kita buy di harga ini lagi. Karena ini kalau bagi saya terlalu rapi. Jadi antrian yang terjadi ini terlalu rapi. Kita akan coba bandingkan dengan kita akan membandingkan coba bandingkan antrian antara Bumi dan Telkom secara tipe antrian ya. Jadi kalau saya bicaranya tentang tipe antrian, perhatikan antrian yang di bid dan offernya. Bagi saya inilah antrian yang relevan. Dalam artian relevan itu kita masuk pun berani di TLKM, di Telkom ini kita masuk berani. Karena apa? Antara kanan dan kiri acak dia tidak rapi. Ini kan rapi, terlalu rapi. Kalau menurut saya ya ini terlalu rapi. Antriannya, lotnya, bid dan offer dia terlalu rapi, sangat rapi sekali ditata seperti 43, 44 ini sangat rapi sekali. 4 ini mungkin katakanlah kalau di bandarmologi ini adalah bandarnya ya. 2 juga sama, mungkin seperti itu, ilmu bandarmologi seperti itu. Tapi kalau melihat dari tipe TLKM, nah ini yang antrian inilah yang saya namakan ini antrian acak kalau menurut saya. Jadi ini tidak begitu, antrian yang di sini tidak begitu rapi. Nah ini yang bagus untuk kita melakukan opsi buying atau selling. Kita coba lihat di Adro. Nah, di Adro pun 11% ya naikannya. Targetnya waktu itu di Adro saya berikan satu target berapa lupa. Adro ya naik. Saya waktu itu targetnya di W3 ya. Waktu itu targetnya adalah Web 3 kan. Adro saat ini mencapai potensi bullish di Web 3. Web 3 nya kan minimum adalah di 2740 ya. Nah, dia sudah sampai di Web 3. Dan pertanyaannya adalah perhatikan yang di sini. Kalau Adro ya. Adro perhatikan yang di sini. Ini sudah divergent ya. Divergent ini yang nanti akan mengakibatkan, kalau technical ya akan mengakibatkan bahwa harga Adro bisa akan mengalami sedikit penurunan ya. Tapi demikian ini masih diperkuat, potensinya masih belum, penurunannya dia belum begitu tajam. Karena apa? Bollinger Band pun juga masih mengarah ke atas dan ke bawah, dia masih berlawanan arah. Ini menandakan bahwa kenaikan masih bisa lanjut terjadi di Adro, walaupun sebenarnya minimum target dia sudah tercapai di Web 3. Web 3 nya dia tercapai, tapi kan dia tidak bisa melebihi daripada higher sebelumnya di RSI. Ini yang nanti akan menjadi satu pertimbangan teman-teman. Mungkin akan naik seperti ini, kemudian setelah itu little bit lower lagi di harga ini ya. Saya tidak berekspekted dia akan turun jauh untuk Adro ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum beli, tunggu saja nanti potensi kenaikannya kemudian. Oke. Jadi itu ini antrian yang saya suka seperti ini ya. Dia tidak, kalau menurut teknik saya ini antrian yang tidak rapi.
justru antrian yang tidak rapi inilah yang bagus bagi kita sebagai trader untuk untuk buying atau selling di salah satu saham. Kalau ini menurut saya ini dia terlalu rapi dia. Ya, terlalu rapi, jadi mau masuk terlalu sangat meragukan sekali masuk di harga ini. Karena apa? Kerapiannya ini tertata sekali. Jadi lebih baik saran saya buy aja, nanti kisaran 50-52 ini nanti bisa buy lagi. Kalau tidak naik gimana? Tidak naik ya nothing tulus saja, karena memang bumi dari dulu kan tipenya seperti itu. Dia tidak pernah berubah mulai dari zaman Jepang sampai sekarang kan gitu. Teknikalnya kan gitu. Dari bumi dari zaman Jepang sampai sekarang ya seperti itu aja pergerakannya kan. Itu aja. Jadi sama. Jadi kalau dia tidur ya sudah, tidurnya lama sekali untuk bumi gitu loh. Kalau teman-teman punya satu anggapan nothing tulus, ya saran saya buy aja di 50-52 ini, dan nanti kembali lagi situ sudah, salah satu ini nanti buy. Saya yakin ini akan lepas nanti, akan hilang nanti, ini antrian ini akan hilang nanti ya. Saya yakin antrian ini akan hilang dengan sendirinya ketika harga sudah kembali ke 50. Karena bisa jadi ini hanya untuk mengecoh saja. Berbeda dengan yang antrian yang di sini. Nah, antrian ini. Nah, ini bukan, kalau saya melihat ini bukan antrian rapi, tapi ini memang sudah. Nah, ini bukan antrian yang rapi. Ya. Jadi ke depan karena bumi baru mencapai wave 3 ya. Adro baru mencapai wave 3 di Adro ya. Baru mencapai wave 3, saran saya catching harga pun sebetulnya juga bisa, tapi menurut saya sih terlalu riskan untuk catching harga di harga ini ya. Jadi mungkin kita akan nanti lihat di sesi kedua. Saya expectingnya seperti ini, naik kemudian turun lagi, setelah itu nanti akan kembali melanjutkan posisi kenaikan, karena memang Bollinger Band-nya kan dia sudah masih mengarah ke bawah di sini ya kan. Ini kan juga masih mengarah ke bawah. Ini masih mengarah ke bawah, sehingga potensi untuk kenaikan masih cukup tinggi di Adro. Oke, jadi ini analisa yang saya sampaikan mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu, yang bisa dilihat di nanti akan saya coba sampaikan, sharekan di link deskripsi untuk analisa tentang Adro. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Have a nice day. Bye.